Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersyukur Allah Ta'ala masih memberikan kita izin untuk sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita tadi diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam majelis ilmu, yang mana pada malam hari ini sesuai jadwal kita membahas kajian kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah yang berjudul Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Akhir Zaman. Dan kita hari ini masih berada di pasal pertama, halaman 104. Pasal pertama ini judul besarnya Pertanda Sugro, Tragedi dan Fitnah yang Telah Terjadi. Kemudian judul besarnya yang pertama, pertanda yang terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pertanda yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, syahidnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an dan fitnah yang besar. Yang keempat, konflik intern sepeninggal Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Yang keempat, berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kaum Khawarij. Kemudian yang keenam, berita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa yang terjadi pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ya. Dan kita malam hari ini masih melanjutkan pertanda yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Halaman 104. Poin yang kedua, terbelahnya bulan. Mungkin untuk membuat mereka yang pada pertemuan lalu tidak hadir, poin yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai alamat as-sughra al-ula, sebagai pertanda sugro yang paling pertama. Ya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW itu pertanda bahwasanya kiamat sudah dekat, yang berarti dunia sudah mulai memasuki lembaran akhir zaman, ya. Jadi kalau kita umpamakan ada kitab tebal judulnya Perjalanan Dunia gitu ya, maka bab terakhir ya dari buku itu judulnya Akhir Zaman. Nah, akhir zaman itu dimulai dari kapan? Dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak saat itu sudah lembarannya sudah lembaran akhir zaman terus. Begitu. Makanya Nabi kita yang dijuluki Khataman Nabiyyin oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, penutup rangkaian para nabi, kadang-kadang juga dijuluki Nabi akhir zaman. Ya. Dan kita umat beliau dijuluki umat akhir zaman. Sebab tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi umat setelah kita. Kita ini umat terakhir, Pak. We are the last of mankind. Kita ujung terakhir perjalanan umat manusia. Setelah kita ya sudah, bukunya habis, Pak. Ya, tutup buku, selesai. Gitu. Dunia memasuki apa yang disebut dengan Doomsday, ya, hari kehancuran jagat raya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Ya. Dan karenanya kita terlebih-lebih lagi setelah mempelajari berbagai
hadis-hadis mengenai akhir zaman, khususnya hadis yang sangat sering saya angkat, yang saya istilahkan dengan hadis periodisasi. Nabi menjelaskan jumlah periode umat akhir zaman ini cuma 5. Sedangkan kita sekarang sudah hidup di periode keempat. Ya, kira-kira berarti kita masih di awal akhir zaman, di tengah akhir zaman, atau menjelang akhirnya akhir zaman? Ya sudah di ujung kita ini. Ya, bahkan saya termasuk orang yang husnuzon billah, sangka baik kepada Allah, bahwa kita di periode keempat ini di bagian ujungnya lagi. Jadi sudah menjelang mau menyambut datangnya periode kelima. Gitu. Tinggal masalahnya adalah Allah akan menempatkan kita di posisi mana nih ketika terjadi pergantian periode. Ya. Baik. Nah, jadi sudah selesai kita bahas terutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pertanda hari kiamat yang paling pertama. Yang kedua, terbelahnya bulan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiqqataini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Pada masa Rasulullah SAW, bulan terbelah menjadi 2 bagian. Maka ketika peristiwa itu terjadi, Rasulullah SAW bersabda, ishhadu, saksikanlah kejadian ini oleh kalian semua. Begitu, ya. Hadis berikutnya dari sahabat yang sama, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimina idzan falaqal qamaru filqataini fakanat filqatun wara'al jabali wa filqatun dunahu faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, ya, tahu Mina ya? Mina itu cuman beberapa kilometer dari kota Mekah. Kalau kita pergi haji, itu tempat apa Mina? Tempat melontar jumrah ya, tempat melempari syaitan, jamarat ya kan, dengan batu. Nah, jadi ketika Ibnu Mas'ud dan para sahabat lainnya sedang bersama Rasul di Mina di malam hari, maka terbelahlah bulan menjadi 2 bagian. Jadi mereka melihat di langit itu bulan kelihatan terbelah. Satu bagian ada di belakang Bukit Mina, sedangkan bagian yang lain di tempat lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kejadian ini. Saksikanlah kejadian ini. Ishhadu. Sedangkan ada riwayat lagi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan fa'arahum insyiqaqal qamari marratain. Penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya penduduk Mekah yang musyrikin ya, yang kafir ya, mereka minta kepada Rasul agar diperlihatkan kepada mereka suatu mukjizat, miracle ya, kan itu ciri khasnya orang kafir ya. Orang-orang kafir sepanjang sejarah dunia ini, setiap kali datang Nabi Allah ke kaum tersebut, Rasul Allah ke kaum tersebut, mesti pertanyaan mereka adalah, coba datangkan mukjizat kalau kamu benar utusan Tuhan, kamu benar nabi dari Tuhan. Gitu. Rata-rata begitu. Enggak kurang-kurang, musyrikin Mekah juga demikian. Jadi penduduk Mekah minta kepada Rasul diperlihatkan kepada mereka suatu mukjizat.
Maka beliau pun memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan sebanyak marrotain, 2 kali. Ya. Penjelasan. Dalam ayat dan hadis-hadis terdapat isyarat bahwa hari kiamat sudah dekat dan masa kehancuran dunia beserta isinya akan segera datang. Sedangkan terpecahnya bulan merupakan salah satu pertanda hari kiamat tersebut. Mengenai hal ini, Ibnu Katsir menukil khutbah yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu an di hadapan orang-orang, di mana Hudzaifah berkata, "Ingatlah, hari kiamat benar-benar sudah dekat. Bukankah bulan sudah terbelah? Dan bukankah dunia ini akan hancur lebur? Ingatlah, mulai hari ini adalah masa finish, akhir dari perbuatan buruk. Sedangkan besok adalah masa perlombaan dalam hal kebaikan." Nah, itu Hudzaifah. Ya, Hudzaifah pernah berpidato seperti itu di hadapan orang-orang. Ya. Dalam asar yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Khamsun qad badainal lazamu warrumu wal batshatu wal qamaru wad dukhan." 5 pertanda hari kiamat telah berlalu dari hadapan kita, yaitu runtuhnya kekaisaran Romawi, tragedi penyiksaan, terbelahnya bulan, munculnya kabut atau asap. Ya. Sedangkan Imam An-Nawawi menukil dari Al-Qadhi, dia berkata, terbelahnya bulan merupakan bagian di antara mukjizat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal terbukti dengan banyaknya para sahabat yang meriwayatkan peristiwa ini, apalagi secara jelas hal tersebut dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran Allah turunkan ayatnya tadi, surat Al-Qamar, surat bulan. Ayat pertama bunyinya, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat datangnya as-sa'ah, hari kiamat itu, dan telah terbelah bulan. Nah, seiring dengan turunnya ayat itu, peristiwa terbelahnya bulan memang benar-benar terjadi, disaksikan oleh para ahli Makkah, penghuni Makkah, begitu. Imam An-Nawawi juga mengutip dari Imam Az-Zujaj, ia berkata, sebagian tukang bid'ah ada juga yang mengingkari hal ini. Hal itu disebabkan kebutaan hati mereka. Padahal logika pun tidak dapat mengingkarinya. Sebab bagaimanapun bulan juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah taala Maha Kuasa untuk berbuat apa saja terhadap makhluknya. Sebagaimana Allah berkuasa menghancurkannya, bahkan menghilangkannya sama sekali. Gitu. Pernyataan Imam Az-Zujaj ini sangat bagus. Di situ disebutkan bahwa akal tidak dapat mengingkari peristiwa ini. Pernyataan terakhir ini menunjukkan bahwa pembuktian melalui ilmu pengetahuan tentang masalah ini juga tidak boleh ditinggalkan. Lebih-lebih pengetahuan abad modern menunjukkan kebenaran atas hadis ini, terbukti hasil foto geologis bulan semakin memperkuat akan terjadinya hal ini. Ya. Saya belum pernah menyaksikan sendiri ya, tetapi kata mereka yang pernah berkunjung ke kantor pusat NASA, NASA tahu ya, NASA apa namanya, NASA itu apa kepanjangannya? Ya pokoknya markas utama yang mengurus permasalahan apa namanya astronomi, ya kan, segala urusan ngirim orang ke bulan segala macam di Amerika. Nah jadi katanya di markas NASA itu ada bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa ada belahan di tengah-tengah bulan, ya, di permukaan bulan itu ada belahan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke poin ketiga,
Di sini ada catatan menarik tentang adanya raja di India pada masa Nabi Muhammad SAW hidup, masuk Islam lantaran pada suatu malam dia menyaksikan sendiri bulan terbelah. Begitu. Jadi judul artikel yang dikutip oleh Syekh Mubayyad ke dalam kitab ini adalah Melihat Bulan Terbelah Dua, Sejarah Raja India Masuk Islam. Peristiwa yang berkenaan dengan Raja Cakrawati Farmas terdokumentasi dalam naskah lama di perpustakaan kantor India, London, dengan nomor Arabic 2807 152 173. Ini dikutip di buku Muhammad Rasulullah SAW oleh penulis kitabnya bernama Muhammad Hamidullah. Terdapat sebuah riwayat sangat tua di Malabar, pantai barat daya India, bahwa Cakrawati Farmas, salah seorang raja mereka, raja India, mengamati terbelahnya bulan, mukjizat Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Dan setelah mempelajari hal itu, dia tahu bahwa itu suatu mukjizat dari seorang pembawa pesan Tuhan dari Arabia. Dia tugaskan anak laki-lakinya sebagai pemimpin untuk menggantikannya selama perjalanannya menuju ke Arab itu, untuk menemui Nabi Arab itu. Ya, jadi si Raja Cakrawati ini bilang sama anak laki-lakinya, saya mau tinggalkan dulu negeri kita, kerajaan kita, saya mau pergi ke Arab, mau menemui Nabi di Arab itu. Kamu bertugas sebagai penggantiku, begitu. Raja Cakrawati Farmas ini memeluk agama Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika pulang ke negerinya, di bawah arahan Nabi Muhammad SAW, beliau wafat di pelabuhan Zafar, Yaman, di mana terdapat makam raja orang India dengan iman yang ramai dikunjungi selama berabad-abad. Ya. Manuskrip tua di perpustakaan kantor India juga berisi keterangan terperinci lainnya tentang Raja Cakrawati Farmas dan perjalanannya. Peristiwa terbelahnya bulan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1 hingga 3. 87 tahun usia Raja Valiatpuram dari Kodung Ngalur di pusat Kerala adalah salah satu keturunan Raja Cheraman Parumai yang dikenal sebagai Raja Cakrawati Farmas. Orang India pertama yang memeluk agama Islam di awal abad ke-7. Ya, jadi kalau di awal abad ke-7, ya berarti itu masa yang sezaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita itu kan hidup sejak 571 hingga 600 berapa itu, ya kan? Sekian, ya saya nggak menguasai itu. Dalam wawancara berikut yang diambil oleh Angkatan Udara Asif di Ernakulam, dia mengetahui secara detail tentang syarah para leluhurnya dan masjid paling tua dari daratan India. Dia juga meminta orang India Utara untuk datang ke Kerala dan melihat bagaimana orang-orang dengan agama berbeda hidup di situ selama berabad-abad dengan atmosfer harmoni, persaudaraan, dan damai. Bagaimana pendapat Anda tentang buyut Cheraman Perumal? Cheraman Perumal tidak hanya raja dan leluhur terhebatku, tapi orang India pertama yang datang ke dalam pelukan agama Islam. Dia sebenarnya orang yang diberkahi Islam dan orang yang membangun masjid pertama di India. Ini terjadi bahkan sebelum kedatangan Muhammad bin Qasim dan Mahmud al-Ghaznawi. Ini memperlihatkan bahwa agama Islam tidak datang ke India dengan pedang, ya, tapi dengan kesadaran dari seorang raja yang menyaksikan di langit bulan terbelah, lalu dia penasaran, dia cari tahu tentang Nabi di Arab, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW dan
mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lihat bawah Masjid Syeraman Juma, masjid sebelum renovasi dan gambar sesudah renovasi. Kodung Ngalur, Kerala. Masjid Syeraman Juma diberi nama sesuai orang India yang pertama masuk agama Islam, Raja Cheraman Perumal Cakrawati Farmas. Ini dibangun pada tahun 629 Masehi oleh Malik Ibnu Dinar yang memimpin kelompok yang tiba di India. Dan ini mengokohkan suatu fakta bahwa konversi orang India ke agama Islam di India tidak menggunakan kekuatan. Kejadian yang menimpa Raja Malabar di atas telah lama diprediksikan oleh salah satu kitab ramalan masa depan agama Hindu yang bernama Bhavisha Puran. Bhavisha Puran adalah kitab ramalan dalam bahasa Sanskerta. Arti singkatnya adalah kitab ramalan masa depan. Sejak ajaran Hindu memiliki basis di India, bahkan sampai sekarang, telah diwariskan secara turun-temurun bahwa kenabian atau utusan akan lahir di negara India itu sendiri. Kepercayaan ini bertentangan dengan kitab Bhavisha Puran yang mengatakan bahwa guru besar atau great master akan muncul di luar negara India, ya, dan tinggal di daerah berpasir. Istilahnya dalam bahasa Sanskertanya marustal, artinya daerah yang berpasir. Dia bernama Muhammad. Dalam satu paragraf singkat yang terdiri dari 18 baris syair, kata Muhammad disebutkan sebanyak 5 kali. Terdapat informasi yang menarik dalam Bhavisha Purana bahwa Muhammad akan menampakkan tandanya pada Boj, penguasa dari Dar, dan dia akan membangun sebuah agama yang membolehkan umatnya memakan daging dengan perintah dari Ishwar atau nama lain dari Tuhan. Jika diteliti dengan baik, diketahui bahwa terdapat hubungan Boj, penguasa dari Dar, dengan Raja Malabar. Betul sekali, Boj, penguasa dari Dar, adalah Raja Malabar yang bernama Cakrawati Farmas. Jadi dalam kitab mereka sendiri, kitab orang Hindu yang terkenal, yaitu kitab ramalan masa depan, itu sudah disebutkan akan ada seorang raja di India yang mengikuti ajaran dari seorang great master, tuan guru besar, yang datangnya dari negeri berpasir. Begitu. Raja Malabar mengetahui persis ramalan-ramalan dalam ajaran agamanya, sehingga beliau tahu persis apa yang harus dilakukan. Ramalan akan adanya utusan yang mampu membelah bulan ditulis dalam Kalki Puran, sebuah kitab yang berisi tanda-tanda kejadian akan datangnya avatar terakhir yang bernama Kalki. 1. Kalki akan muncul di akhir Kali Yug dan akan menjadi penunjuk jalan bagi seluruh dunia. 2. Dia akan lahir pada bulan di hari ke-12. Catatan, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. 3. Orang tuanya bernama Vishnu Bhagat dan Somati, yang berarti hamba Tuhan dan keselamatan. Nabi Muhammad SAW memiliki ayah bernama Abdullah, hamba Tuhan, dan memiliki ibu yang bernama Aminah, yang artinya keselamatan. Begitu. 4. Dia akan memiliki kegagahan dan tubuhnya harum. 5. Dia akan mendapatkan kebijaksanaan dalam sebuah gunung. Catatan, Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira, yang letaknya di sebuah gunung. Bahkan banyak jamaah haji yang kalau di Arafah berusaha naik ke Gua Hira itu sulitnya luar biasa. Ya. 6. Dia akan mendapatkan kuda dari Tuhan yang memiliki kecepatan melebihi cahaya. Dia akan mengendarai kuda itu melewati bumi dan 7 langit. Catatan, ini kejadian Isra Mi'raj pada Nabi Muhammad SAW. 7. Kalki akan membelah bulan. Ya. Nah, selain itu, sejarah India dan Cina kuno yang pada waktu peristiwa ini belum mengenal apapun tentang Islam,
telah mencatat dan menceritakan peristiwa ini. Said Mahmud Syukri Al-Alusi dalam kitabnya Madalla Alaihi Al-Quran mengutip dari buku Tarikh Al-Yamini bahwa dalam sebuah penaklukan yang dilakukan Sultan Mahmud bin Sabaktakin Al-Ghaznawi terhadap sebuah kerajaan yang masih menganut syirik, paganisme, musyrik di India, dia temukan lempengan batu di dalam sebuah istana taklukan tersebut. Pada lempengan tersebut terpahat tulisan, istana ini dibangun pada malam terbelahnya bulan, dan peristiwa itu mengandung pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, volume 3, halaman 130, juga menyebutkan adanya riwayat dari India yang menceritakan tentang terbelahnya bulan. Juga dalam Mustadrak Al-Hakim, volume 4, halaman 150, menyebutkan riwayat tentang kedatangan Raja India dan pertemuannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Raja India memberikan hadiah seguci jahe kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat memakannya sepotong-sepotong. Aku juga turut memakannya, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Raja tersebut termasuk golongan sahabat karena dia pernah melihat dan jumpa dengan Nabi dan meninggal sebagai Muslim. Namanya terdaftar di dalam kitab Al-Isabah Ibnu Hajar, volume 3, halaman 279, dan Lisan Al-Mizan Imam Az-Zahabi, volume 3, halaman 10, dengan nama Sarbanak, sebuah nama yang dikenalkan oleh orang-orang Arab. Ya, Masya Allah Ta'ala. Ya, jadi peristiwa terbelahnya bulan ini bahkan terlihat oleh seseorang yang tinggalnya di India, dan bukan sembarang orang, tapi seorang raja. Dan raja ini bahkan sangat mengenali kitab ramalan Hindu tentang masa depan, yang di dalamnya menyebutkan tentang tadi poin-poin yang saya sebutkan dengan istilah Kalki tadi. Kalki tadi itu the great master tadi, ya, guru besar, yang dalam hal ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, kita lanjut. Poin ketiga, maksudnya alamatus sa'ah berikutnya, ya. Munculnya para pendusta dan nabi palsu. Dari sahabat Sauban radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Akan muncul di tengah umatku 30 orang pendusta besar yang semuanya mengaku sebagai nabi. Ketahuilah, akulah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi selain setelah kematianku. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bersabda Rasul, bainama ana naimun ra'aitu annahu wudi'a fi yadayya siwarani min dhahabin fafuzihtuhuma wa karihtumuhuma fa'udhina li fafatahtuhuma fatara fa'awwaltuhuma kadzabaini yakhrujani faqala Ubaidullah ahadumuhuma al-unsiyu alladhi qatalahu fayruzun bil yamani wal akharu Musailamah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika aku tidur, aku mimpi di tanganku diletakkan 2 gelang emas, ya. Maksudnya Ibnu Abbas mengutip ucapan Nabi. Jadi ini yang bermimpi Nabi nih, ya. Nabi bermimpi di tanganku diletakkan 2 gelang emas, ya. Maka aku pun bermaksud melepaskannya karena aku sangat membencinya, ya. Jadi Nabi itu punya sifat sangat tidak suka dengan emas, ya, ditempelkan ke tubuhnya, ya. Dan memang laki-laki kan tidak boleh pakai emas, ya.
Gitu. Dan Nabi itu mencontohkan kepada kita lewat hadis ini bahwa beliau ketika bermimpi diletakkan 2 gelang emas, ya bukannya senang, ya kan, malah ingin mencopotnya karena membencinya, begitu. Ya. Maka aku pun bermaksud melepaskannya karena aku sangat membencinya. Maka diizinkanlah kepadaku dan aku pun meniup kedua gelang tersebut. Aku menakwili mimpiku ini sebagai 2 orang pendusta besar yang akan muncul setelahku. Ubaidillah berkata, kedua pendusta besar itu ialah Al-Unsi yang dibunuh oleh virus di Yaman, sedangkan yang satunya lagi adalah Musailamah. Ya. Jadi Al-Unsi adalah sosok yang setelah wafatnya Nabi mengklaim dirinya Nabi. Musailamah pun demikian. Ya, jadi sejak dari zaman Nabi pun Salasuna kadzabun, 30 pendusta besar ini sudah mulai bermunculan, ya. Ya apalagi makin kemari, ya kan, makin banyak pendusta-pendusta yang bermunculan. Dari Abi Bakrah radhiyallahu an, ia berkata, "Aktsaran nasu fi Musailamata qabla ay yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi syai'an faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban faqala amma ba'du fa fi sya'ni hadzal rajul alladhi qad aksartum fihi wa innahu kadzabun min 30 kadzaban yakhrujuna baina yaday as-sa'ah wa innahu laysa min baldatin illa yablughuha ru'ubul masihi illa al-madinata ala kulli naqbin min niqabiha malakani yudhab." Maaf. Wa innahu laisa min baldatin illa yablughuha ru'ubul masihi illa al-madinata ala kulli naqbin min naqabiha malakaini yadubbani anha ru'bal masih. Jadi kata Abi Bakrah, banyak orang membicarakan perihal Musailamah. Hal itu terjadi sebelum Rasulullah mengatakan tentang perihal jati diri Musailamah. Jadi sebelum Rasul menjelaskan bahwa Musailamah ini termasuk pendusta besar, banyak orang membicarakan tentang Musailamah. Jadi rupanya Musailamah ini sosok yang cukup terkenal gitu ya, masyhur. Maka Rasulullah berdiri untuk menyampaikan khutbah. Wa ba'd, mengenai orang ini Musailamah yang selama ini kalian bicarakan, maka ketahuilah dia adalah salah satu pembohong besar di antara para pembohong besar yang jumlahnya mencapai 30 orang yang akan muncul hingga hari kiamat. Sesungguhnya tidak ada satu negeri pun yang tidak pernah dijamah oleh teror Al-Masih Ad-Dajjal kecuali Madinah. Sebab di setiap gang-gang bukit yang mengelilingi kota Madinah dijaga 2 malaikat yang setiap saat akan mengusir teror yang disebarkan oleh Al-Masihud Dajjal. Jadi sekaligus lewat hadis ini Nabi ingin mengatakan sepanjang perjalanan umat akhir zaman ini akan bermunculan sampai 30 pendusta-pendusta besar. Tetapi pendusta besar yang paling puncak adalah yang paling akhir. Yang dalam hal ini adalah Al-Masihud Dajjal.
Ya. Makanya di hadis yang lain Nabi menyebutkan Al-Masihud Dajjal dengan istilah a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Gitu. Semua pendusta-pendusta besar yang sebelumnya tidak selevel dengan Dajjal. Tetapi mereka sudah cukup banyak menimbulkan kekacauan. Ya. Kalau di zaman modern sekarang ini, kita bisa katakan contoh dari pendusta besar itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Seorang sosok yang mengaku dirinya adalah Al-Masih Isa alaihissalam. Termasuk mengaku dirinya Al-Mahdi. Ya. Mirza Ghulam Ahmad itu bukan hanya mengaku dirinya Al-Mahdi, tapi bahkan mengaku dirinya Al-Masih Isa alaihissalam. Termasuk juga pendusta besar yang di zaman modern ini adalah sosok yang sudah meninggal, yang ada di India, namanya Sai Baba. Ya, Sai Baba ini sosok yang juga sangat banyak menimbulkan daya tarik umat manusia dari berbagai suku, berbagai bangsa berdatangan, berbagai negeri berdatangan. Bahkan berbagai agama berdatangan percaya akan kedigdayaan Sai Baba, termasuk umat Islam. Ada muslim-muslim yang percaya bahwa Sai Baba itu adalah sosok yang begitu digdaya. Ya. Sampai ke tingkat pengikut-pengikut Sai Baba yang fanatik itu, kalau sedang naik pesawat, lalu kemudian pesawat itu trouble gitu ya, itu yang mereka panggil Sai Baba. Dan begitu pesawatnya tenang, nanti mereka katakan, begitu pesawat sudah tenang, saya lihat ke jendela, ternyata awan membentuk wajah Sai Baba, katanya gitu. Jadi seolah Sai Baba yang menyelamatkan dia dari bencana trouble pesawat itu. Itu makin menambahkan keyakinan dia akan kebenaran ya pendusta besar Sai Baba tersebut. Ya. Penjelasan. Pertanda hari kiamat ini juga merupakan bukti kenabian Al-Mustafa Muhammad SAW yang telah terbukti kebenaran beritanya dengan munculnya orang-orang yang telah disebutkan sebagai para tukang dusta, nabi palsu di akhir masa kehidupan Muhammad SAW. Di antaranya adalah Musailama Al-Kadzab yang berasal dari Qabilah Yamamah dan Al-Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ternyata fenomena munculnya nabi palsu terus berlanjut setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sajah dari Bani Tamim, Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad adalah contoh tukang dusta yang muncul di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Selanjutnya fenomena nabi palsu ini terus bermunculan dalam setiap abad. Bisa dikatakan dalam setiap abad pasti di dalamnya muncul setidaknya seseorang yang mengaku sebagai nabi. Ada kalanya mereka ini punya pengikut dan kekuatan. Mukhtar bin Abu Ubaid misalnya, dia menyerbu kota Kufah pada permulaan kekhalifahan Ibnu Zubair radhiyallahu an. Pada mulanya jargon yang dia teriakkan adalah hubbu ahlul bait, cinta ahlul bait. Kemudian dia menuntut balas atas kematian Al-Husain. Tidak sampai di situ saja, bahkan dia ngaku-ngaku didatangi Jibril alaihissalam. Dia berakhir dibunuh pada tahun 60-an Hijriah. Demikian juga dengan Al-Harith Al-Kadzab yang berhasil dibunuh pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Di abad yang lalu muncul Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, Pakistan, yang juga ngaku-ngaku sebagai nabi. Dia juga mengaku sebagai Al-Masih Al-Mau'ud yang akan turun di akhir zaman. Para pengikutnya sering disebut dengan golongan Ahmadiyah atau Qadianiyah. Demikian juga di Iran, Ali Muhammad As-Sirazi mengaku dirinya sebagai Babul Mahdi, pintu gerbang kedatangan Al-Mahdi. Disusul oleh pengikutnya yang mendapat gelar Baha'ullah, kebanggaan Allah, yang menyatakan bahwa dirinya fenomena penampakan Allah yang hakiki, yang diutus dengan menghapuskan semua agama yang ada, termasuk Islam. Selanjutnya para pengikut aliran ini lebih dikenal dengan Bahaiyah atau Babiyah yang sesat. Terakhir, seseorang bernama Rail
mengaku sebagai nabi dan sekaligus pemimpin ra'iliyah. Hadis-hadis di atas sangat relevan sekali jika dikaitkan dengan orang-orang yang mengaku nabi dan punya banyak pengikut serta kekuatan besar. Sedangkan kalau hanya mengaku sebagai nabi, jumlahnya sudah tidak terhitung banyak. Nah, ya. Jadi kalau kita mau koleksi salasuna kadzabun yang Nabi katakan akan bermunculan sejak zaman Nabi sampai kiamat datang, sesungguhnya kita bisa sampai bingung sendiri karena jumlahnya bisa lebih dari 30. Ya, karenanya ulama mengatakan yang direken, yang dianggap itu bukan sekedar yang mengaku nabi, tetapi yang kemudian punya banyak pengikut, ya kan? Itu ininya apa namanya? Tolok ukurnya. Kalau sekedar ngaku nabi, ya mungkin banyak. Termasuk di Indonesia banyak, di kampung-kampung, di desa-desa, ya kan, ngaku nabi gitu, ya kan? Atau kayak di Amerika ada apa namanya tuh seorang yang mengajak para pengikut fanatiknya untuk sampai mengatakan kita harus siap-siap menghadapi kiamat dengan cara kita ya tidur, tapi sebelum tidur kita minum minumannya racun mematikan, ya kan? Itu peristiwa itu terkenal sekali, Pak. Gitu. Ya, dan semua pengikutnya nurut, fanatik dengan nabi tersebut, begitu, ya. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan untuk hari ini, malam hari ini, ya. Sebab nanti kita masuk ke halaman 111, ini sudah subjudul baru, pertanda hari kiamat yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kita baru selesai pertanda-pertanda yang muncul pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan masuk ke pertanda-pertanda hari kiamat yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Ya, untuk itu kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya jawab, faliyatafaddal mashkura, atau mau komentar, ya bebas saja, ya faliyatafaddal mashkura. Silahkan. Ya, silakan Pak. Oh, silakan. Ya. Setelah saya membaca surat Al-Ahzab itu, terus terang saja saya menjadi gak takut, karena terus terang saja itu kan selama ini yang sebagai katakanlah sebagai salah satu referensi, ya, itu kan Menteri Agama, Ustaz. Dan saya terus terang saja, maaf ini, keluarga saya itu keluarga dari, ya, seperti Menteri Agama lah, dari Nahdien. Nah, itu saya terus terang saja saya menjadi takut, Ustaz. Yeah. Apalagi ya maaf apa yang dilakukan oleh beliau kan banyak kontroversinya, Pak Ustaz. Jadi saya kadang-kadang bagaimana nanti kalau misalkan kita mengikuti, suatu saat di akhirat nanti kita mendapatkan bahwa itu tidak benar, tapi kan itu kan sebagai katakanlah seorang pemimpin, seorang ulama, bahkan ya terus terang aja saya sekarang ya maaf melihat beliau menjadi tidak simpati sama sekali, termasuk dengan ya maaf wakil presidennya lah. Padahal dulu termasuk orang yang saya kagumi. Itu bagaimana Ustadz kalau menghadapi ini? Saya terus terang aja bagaimana nanti para pengikutnya, para katakanlah kita menghadapi pemimpin yang kadang-kadang
karena orientasinya sudah orientasi bukan orientasinya mungkin sudah bukan orientasi untuk agama, tapi orientasinya sudah mungkin yang sifatnya duniawi. Itu yang terus terang saja kami takut sekali. Bahkan ya maaf Ustaz, cerita sama saudara saya sekarang melihat beliau itu muak, bukan berarti kami tidak muak sekali, terus terang saya lihat karena ucapannya, tindakannya yang dulunya saya menghormati sekali, tapi begitu saya membaca surat Al-Ahzab dengan berbagai macam risiko yang akan kita hadapi, kami terus saja menjadi takut. Bagaimana Pak Ustadz untuk menghadapi seperti ini? Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi Pak, disitulah pentingnya kita mengingat-ingat, bahkan mengunyah-ngunyah salah satu pesan Nabi Muhammad SAW yang sudah sering kita dengar, berbunyi begini: taraktu amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua warisan suci yang bila kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, Al-Hadis. Begitu. Nah, kalau kita paham dan kita hayati hadis ini, berarti sejak dari awal, Nabi itu meminta kita umatnya ini untuk selalu menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai tolok ukur untuk menilai kebenaran. Dan itu berarti siapapun yang tampil di depan kita, mau itu namanya pemimpinkah, mau itu namanya pemuka agamakah, jika apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia tampilkan sejalan dengan Quran dan sunnah, maka kita wajib mengikutinya. Tapi maaf, sekalipun dia pemimpin di tengah masyarakat, sekalipun dia dikenal luas sebagai pemuka agama di tengah masyarakat, tapi jika ucapannya, pikirannya, perilakunya, tampilan-tampilannya justru banyak menyelisihi Quran dan sunnah, maka bagi kita sebagai muslim, Quran dan sunnah lebih utama kita ikuti. Dan ini mohon maaf, menyingkir, ya. Kenapa? Karena teken kontrak kita bukan dengan mereka, Pak, hidup mati kita, tapi teken kontrak kita dengan Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan berbagai tata cara ibadahku lainnya, ya, sesungguhnya sholatku dan berbagai tata cara ibadah lainnya, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Gitu. Nah, jadi kalau kita kaitkan lagi dengan surat Al-Ahzab yang tadi Bapak angkat, ya mungkin bagi yang waktu itu nggak ikut, saya ulangi lagi, surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Ada 3 ayat, Pak. Menggambarkan tentang nasib penghuni neraka nanti. Disebutkan di ayat 66-nya, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka, mereka berkata, ya laitana, aduh alangkah celakanya kami, seandainya lah dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ya, jika ayat ini berhenti sampai di sini, Pak, sudah selesai, pesannya sudah cukup. Pesannya apa? Orang akan masuk neraka jika dalam hidupnya tidak mentaati Allah dan mentaati Rasul, kan begitu? Tidak mengikuti kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi, kan begitu? Tapi Allah ingin kita lebih mengerti lagi dengan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Wa qalu
inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, dulu kami mentaati sadatana, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, maksudnya pemuka-pemuka agama kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya. Jadi rupanya Allah ingin menjelaskan apa yang menyebabkan mereka dahulu nggak mentaati Allah, nggak mentaati Rasul. Karena mereka salah menempatkan ketaatan pada pemimpin dan pemuka agama yang error. Memangnya kalau seseorang jadi pemimpin pasti nggak ada errornya? Memangnya kalau seseorang jadi pemuka agama di tengah masyarakat pasti nggak ada errornya? Kan tidak. Kan manusia juga dia. Gitu. Maka di ayat 68-nya mereka berkata, Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah pada mereka mantan pemimpin dan mantan pemuka agama kami azab 2 kali lipat dari yang kami terima. Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ya. Kira-kira doa mereka ini ada manfaatnya tidak? Enggak ada manfaatnya. Karena enggak merubah apapun. Mereka tetap jadi penghuni neraka. Makanya di ayat yang lain sampai-sampai Allah mengatakan kepada para penghuni neraka, bagi kalian masing-masing mendapatkan pelipatan siksaan yang sesuai dengan dosa-dosa kalian masing-masing. Gitu. Kalau dosanya dosa rakyat yang ngekor sama pemimpin yang error, ya dosa rakyat, azab rakyat gitu. Tapi kalau dia jadi pemimpin yang error, lalu masuk neraka, ya azabnya azab level pemimpin yang pastinya lebih berat daripada rakyat. Nggak perlu pakai mereka ngomong, ya Rabb kami, timpakan pada mantan pemimpin kami, mantan pemuka agama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima. Nggak pakai gitu pun sudah pasti lebih azabnya. Karena mereka yang ngajak kepada kesesatan, yang ngajak kepada kekeliruan. Faham, Pak? Ya. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam kajian tentang tauhid bahwasanya kalimatut tauhid hiya kalimatut tahrir. Kalimat tauhid hakikatnya adalah kalimat pembebasan diri. Setiap kita ini hamba Allah yang wajib beribadah kepada Allah secara langsung, Pak. Nggak perlu pakai perantara-perantara, nggak ada ceritanya, Pak. Dalam Islam beribadah kepada Allah pakai birokrasi, nggak ada birokrasi, Pak, dalam Islam. Masing-masing kita fafirru ilallah, larilah menuju Allah Ta'ala masing-masing kita. Ya, jangan mau dihalangi oleh siapapun. Begitu. Nah, tapi lain halnya, kalau Allah takdirkan kita hidup di satu zaman, di suatu negeri, yang Allah hadirkan pemimpinnya itu konsisten, menyelesaikan semua perkara menggunakan Quran dan Sunnah. Itu lain halnya, Pak. Maka kita wajib taat pada pemimpin seperti itu. Bukan karena dianya, tapi karena dia ngikutin Quran Sunnahnya. Kita ikuti dia. Sebab setiap kita ngikuti dia, sama saja kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Tapi kalau kita ikuti pemimpin yang error, yang nggak ngajak kita kepada Quran dan Sunnah, ya pastinya kita nggak akan jadi taat pada Allah dan Rasul. Lawang dia aja gak taat pada Allah dan Rasulnya. Makanya ada ayat menyebutkan bahwa ketika para orang-orang yang lemah, rakyat kebanyakan, mempermasalahkan mantan pemimpin mereka, mustakbirin, orang-orang yang menyombongkan diri sebagai pemimpin, maka si pemimpin itu akhirnya mengatakan kepada mantan rakyatnya, dia bilang, "Lau hadanallahu lahadainakum." Seandainya dulu waktu kami hidup di dunia dapat petunjuk dari Allah, pasti kami akan kasih kalian petunjuk juga. Jadi akhirnya di situ baru ngaku mereka, Pak, bahwa mereka di dunia di dalam memimpin masyarakat nggak pakai petunjuk Allah. Gitu. Jadi kita tugasnya sebagai hamba Allah ini, ya lihat
siapapun yang jadi pemimpin, jadi pemuka agama, ngikutin petunjuk Allah nggak dia? Kalau ngikutin petunjuk Allah, nggak ada alasan kita nggak taat sama dia. Tapi maaf, kalau dia nggak ngikutin petunjuk Allah, apa alasannya kita harus taat sama dia? Sedangkan kalau kita taat sama dia, berarti kita nggak taat pada Allah, nggak taat pada Rasul. Celaka kita. Makanya kalau ada orang mengatakan, Ustadz, pokoknya kalau pemimpin udah ngomong, kita taat aja deh. Kalau salah kan dia yang nanggung dosanya. Oh maaf Pak, Islam nggak begitu Pak. Kalau dia salah, yang ikut salah. Ikut nanggung dosa. Bahwa azabnya mungkin agak ringanan dikit gitu kan, dibandingkan si pemimpin, itu lain cerita. Tapi ujung-ujungnya kaplingnya sama Pak. Kaplingnya bukan jannah. Tempat orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang ngikutin petunjuk. Jelas Pak, ya. Jadi seperti itu, ya. Makanya saya sangat kagum dengan orang-orang Nahdien, tetapi punya sikap kritis kepada pemuka-pemuka agama yang error Pak, pemimpin-pemimpin yang error, gitu. Tapi kalau seandainya Nahdiennya itu sampai ke tingkat mengatakan, pokoknya nanti kalau ditanya mungkar dan nakir, jawab aja, saya pengikut Hasyim Asy'ari. Udah surga dijamin. Loh dari mana? Kan ada Pak ungkapan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kan? Bukan berarti kita nggak hormat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita hormat dengan beliau. Tapi atas dasar apa? Seseorang hanya karena dia membanggakan kelompoknya, lalu mengatakan kepada para pengikut di kelompok itu, pokoknya nanti kalau di kuburan kamu ditanya mungkar nakir, ya kan, bilang aja saya pengikut Hasyim Asy'ari, ya kan, udah surga dijamin. Na'udzubillahi min dzalik. Dari mana itu, ya kan? Dan tidak ada hadisnya bahwa nanti orang yang selamat yang jawabannya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ada pertanyaan terkait tadi Ustadz bahasan tentang 30 pendusta itu. Di hadisnya kan mereka itu mengaku utusan Allah ya Ustadz ya? Ya, yaz'umu annahum nabi. Ya, mereka mengaku dirinya nabi. Ya, jadi sampai hari kiamat ada 30. Nah, apakah itu tadi yang seperti Ustadz bilang memang kalau kita bilang semua orang ngaku nabi, pasti tiap negara mungkin ada ya Ustadz ya. Pasti di kita juga udah banyak. Tapi mungkin ada indikatornya kayak mereka pengikutnya banyak gitu ya. Tapi kalau kita melihat itu berarti apakah ada, ya mungkin ada ulama atau apa yang berarti kita bisa mengukur dong Ustadz, ada berapa 30 orang ini yang, ya apakah sudah muncul 30 orang ini yang mengaku utusan Allah dan punya pengikut yang besar. Jadi itu bisa jadi indikator, wah misalnya Ustadz udah 25 gitu. Wah berarti tinggal 5 lagi nih, kita udah makin dekat. Apakah itu ada Ustadz? Iya. Terus mungkin yang kedua Ustadz, saya masih agak bingung ya Ustadz ya, karena dulu kan kita, ya hadisnya kan ada Ustadz ya, Ta'un itu tidak akan bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Dajjal. Ta'un wabah itu Ustadz. Oh ya, Ta'un juga termasuk ya. Tapi ini kan ya semua kena ya Ustadz ya. Di Saudi juga kena. Jadi sebetulnya Ta'un yang disebut di hadis itu apakah sudah terjadi atau nanti baru akan terjadi Ustadz? Ya. Baik. Satu lagi Ustadz, mungkin yang simpel aja. Tadi dari pembahasan terakhir Ustadz, jadi orang yang tidak mungkin gitu keluar dari neraka itu, yang kekal itu cuma 1 kafir, 2 munafik ya Ustadz ya. Itu aja Ustadz saya sudah jawabnya. Terima kasih. Oke. Yang pertama, sesungguhnya tentang 30 pendusta besar itu ya, itu tidak ada ijma, tidak ada kesepakatan ulama siapa-siapa mereka. Kecuali yang memang jelas-jelas menonjol, ya kan? Nah, apakah yang jelas-jelas menonjol itu sudah mencapai 30 atau sudah lebih, ya kan? Seandainya sudah lebih, itu semakin menunjukkan betapa
sesungguhnya perkara ini termasuk perkara yang sifatnya majhul, misterius, begitu. Sebagaimana misteriusnya juga tentang hadis setiap 100 tahun, awal 100 tahun, awal 1 abad, akan Allah utus mujaddid, seorang yang memperbaharui agama ini. Ya. Kalau yang di awal-awal itu ulama masih relatif sepakat. Contohnya seperti di abad pertama itu Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai mujaddid yang dimaksud, ya kan? Tapi sudah mulai kemari, semakin kemari, itu para ulama semakin berbeda pendapat, begitu. Jadi kita nggak usah pusingkan sebenarnya, ya apakah sudah sampai 25 atau 26 atau 27? Kalau sudah 27 berarti tinggal 3 lagi nih, gitu. Yang berarti Dajjal jadwalnya udah deket. Nggak perlu kita pusingkan itu, karena indikasi tentang keluarnya Dajjal nggak hanya itu, banyak, ada faktor-faktor lain lagi, termasuk misalnya ada hadis Nabi mengatakan, inna amamad dajjal sinina khudda'ah, sesungguhnya menjelang keluarnya Dajjal ada tahun-tahun penuh tipu muslihat, gitu ya. Yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadzib. Di tahun-tahun penuh tipu muslihat itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang benar didustakan. Orang yang amanah dikhianati, pengkhianat malah dikasih amanah jadi pemimpin. Gitu. Nah, ini termasuk indikasi Dajjal keluarnya sudah dekat jadwalnya. Tinggal kita baca situasi kondisi saja. Apakah sekarang kita sudah berada di situasi kondisi seperti itu? Situasi di mana orang-orang yang jujur di framing oleh media mainstream. Sebaliknya pendusta-pendusta di make up, didekorasi, dihiasi sehingga tampil sebagai orang yang kayaknya benar terus, begitu, ya kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis lainnya, Pak, menjadi lebih lengkap, gitu. Tapi kita jangan pusingkan cuma satu hadis. Wah, ini kali ini udah yang ke-29 nih, berarti yang berikutnya nih Dajjal. Nggak perlu itu. Sebagaimana nggak perlunya kita juga mempelajari benar-benar mujaddid itu udah berapa gitu, yang muncul siapa-siapa saja sosoknya, ya kan? Kayak misalnya Syekh Mubayyad dalam kitab ini, beliau termasuk orang yang berkeyakinan kuat bahwa mujaddid berikutnya adalah Al-Mahdi, ya, yang berikutnya nih yang akan keluar nih, yang akan hadir nih, diutus Allah ke muka bumi di antara kita, itu Al-Mahdi. Kenapa? Karena tingkat kerusakan sudah skala global. Makanya mujaddid yang mesti tampil nggak bisa mujaddid yang skalanya masih skala lokal, nasional, regional, pasti yang global juga, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua tadi apa kata kuncinya? Ta'un, iya. Jadi memang benar ada hadis Nabi mengatakan bahwa ta'un itu tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah, gitu. Nah, sedangkan ada pendapat yang mengatakan bahwa COVID ini termasuk ta'un, gitu. Dan ketika muncul fenomena COVID masuk sampai ke Mekah Madinah, saya termasuk orang yang ragu, jangan-jangan COVID bukan ta'un, tapi ta'un-ta'unan, gitu. Makanya di barat sendiri ada ilmuwan-ilmuwan, ahli ilmu wabah, dokter-dokter yang punya pendapat berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh WHO. Kalau WHO menyebutnya pandemi, ya kan? Mereka nyebutnya plandemi. Ini mah bukan pandemi, bukan wabah natural. Ini wabah bikinan, by design, direncanakan, begitu. Ya. Dan kalau saya justru hadis itu menjadi pegangan saya untuk sepakat dengan pandangan yang mengatakan ini bukan wabah natural, ini pandemi, diada-adain, gitu, ya. Nah, apalagi sekarang makin berkembang lagi, Pak, ada monkeypox, ya kan? Ada apa tuh? Demam yang istimewa dari India itu, ya kan? Wow, pokoknya kayak nggak habis-habisnya gitu loh, Pak. Ya kan? Kan suka-suka mereka sekarang ini. Elit global ini mau bikin rancangan apa, suka-suka mereka. Dan kita dengar, Pak, sekarang ini tanggal 22 Mei sampai 28 Mei,
sedang ada assembly, majelis di WHO, mengumpulkan sekian ratus wakil-wakil berbagai negara, merumuskan pandemic treaty. Jadi perjanjian tentang pandemik. Yang kalau ini sudah diterima, ditandatangani oleh berbagai negara, maka nanti selanjutnya pandemi itu yang mengumumkan WHO, penyelesaiannya harus dengan cara WHO, ya kan? Kalaupun ada vaksinasi dengan vaksinasi yang disetujui WHO, pendek kata nanti berbagai negara itu sudah tidak punya kedaulatan lagi untuk menentukan bagaimana mengatasi pandemi di negerinya masing-masing. Semuanya yang menentukan WHO. Begitu. Ya, ini mengerikan, Pak, jujur saja. Ya, konon kabarnya sosialisasinya nanti cuma sampai November. Mulai November nanti sudah pasti diberlakukan. Dan yang kita khawatirkan kalau sampai ke tingkat semua bentuk pengobatan selain yang direstui oleh WHO akan dianggap ilegal, menentang hukum, termasuk bekam, apalagi bekam, ya, termasuk ruqyah syariah, ya kan? Pendek kata pokoknya semua jenis pengobatan yang tidak masuk dalam kategori mainstream medical approach, ya kan? Formal medical approach itu akan dianggap sebagai ngadi-ngadi yang karenanya akan dibasmi. Nauzubillah min dzalik. Kita berharap ini nggak jadi, ya kan? Tapi wallahu a'lam, ya. Dunia udah semakin nggak keruan sekarang ini, Pak, ya. Apapun kita harus siap, Pak, menghadapi situasi kondisi. Karena kita punya Allah, Pak, jangan khawatir. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertanyaan ketiga apa tadi? Golongannya? Oh iya, iya. Iya, jadi yang kekal di neraka itu kafir, jelas kekal di neraka, ya kan? Munafik, tapi munafik itu dibagi dua, Pak. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Ada orang munafik secara ideologis, keyakinan, ya. Tapi ada munafik secara praktek. Yang ngomong berdusta, ya kan, janji nggak dipenuhi gitu ya. Nah, ini munafik praktek. Kalau munafik praktek itu masih ada potensi bisa selamat dari neraka. Tapi kalau munafik ideologis, i'tiqadi, itu yang digambarkan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di keraknya api neraka. Jadi di nerakanya bukan level atas, level tengah, level paling bawah, Pak, paling mengerikan. Dan mereka sekali-kali nggak punya penolong. Jadi mereka khalidina fiha finnar. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dan ciri-ciri mereka apa? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka lah orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpinnya, sebagai teman-teman setianya, sambil meninggalkan orang beriman sebagai pemimpin dan sebagai teman setia. Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah orang-orang munafik itu ingin mendapatkan kemuliaan dengan berdekat-dekat sama orang kafir? Padahal sesungguhnya kemuliaan itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi orang kafir jelas masuk neraka. Orang munafik ideologis jelas masuk neraka dan khalidina fiha abada, ya kan? Nah, termasuk orang muslim yang terlibat dalam jenis dosa yang disebut nawaqidul iman, pembatal iman. Dan semenjak dia melakukan atau mengucapkan dosa yang masuk dalam kategori ini, sampai akhir hayat nggak bertaubat, niscaya dia meninggal di mata Allah dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Karena terlibat dalam dosa yang kelasnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa yang membatalkan iman. Ya, contohnya apa? Contohnya orang-orang yang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini dosanya bukan dosa kecil, Pak. Faham pluralisme itu faham yang jika kita telan, kita terima, kita akan terkena dosa yang kelasnya kelas dosa pembatal keimanan. Ya. Islam tidak pernah mengajarkan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar.
Islam mengajarkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Makanya Allah menyebut agama kita ini, agama Allah al-Islam ini, dinul haq, agama yang benar, ya. Islam bukan agama paling benar, Pak. Kalau Anda mengatakan Islam agama paling benar, Anda ngaco. Karena berarti Anda mengatakan agama lain juga benar, cuman kurang benar. Enggak, Pak. Islam agama yang benar. Berarti agama lain apa, Pak? Salah, batil. Itu harus selesai, Pak, dalam akidah seorang muslim. Kalau itu nggak selesai, Pak, ngeri, Pak. Begitu. Itu contoh satu. Contoh dua, dosa nawakidul iman apa? Istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Jadi mengolok-olok agama, Pak, jangan dianggap dosa kecil. Jangan dianggap dosa besar. Ingat ya, dosa besar itu sekalipun besar masih bisa diampuni Allah. Tapi mengolok-olok agama masuk dosa yang membatalkan iman. Dan ini kebiasaan siapa? Mengolok-olok agama? Kaum munafik. Kaum munafik itu paling doyan mengolok-olok agama. Dan pengertian mengolok agama itu terutama 4, Pak. Mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah SAW, mengolok-olok Al-Quran, dan mengolok-olok agama Islam. Gitu. Yang manapun dari 4 ini, kalau dijadikan bahan gurauan, olok-olok, seseorang masuk dalam dosa, terjerembab dalam dosa pembatal keimanan. Sejak saat dia olok-olok agama, semua kebaikan yang dia kerjakan, mau sholatkah, mau puasakah, mau sedekahkah, berbuat baik pada orang tua, nggak ada nilainya di sisi Allah sebelum dia taubat dari dosa tersebut. Ngerti? Ngerti ya? Gitu. Nah, jadi orang yang terjerumus dalam dosa pembatal keimanan, termasuk yang kalau sampai akhir hayat nggak bertaubat, maka dia masuk nerakanya juga khalidina fiha abadah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita terjerembab dalam dosa pembatal keimanan. Dan jujur, di zaman penuh fitnah, di era gelap gulita sekarang ini, Pak, jebakan-jebakan Batman, nawakidul iman bertaburan di sekitar kita, Pak. Banyak sekali ajakan untuk kita terlibat dalam dosa yang kelasnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa pembatal keimanan. Makanya jaga diri, jaga keluarga kita, ya. Ya. Anda tahu sekarang ini ada apa namanya anak-anak muda bikin TikTok, ya kan? Sholat di sampingnya boneka ikut goyang-goyang sholat. Lihat itu, beredar itu. Yang kayak gini, Pak, ini sudah kelasnya udah kelas mengolok-olok agama. Kalau ada di antara saudara kita, kenalan kita, tetangga kita, sahabat kita, adik kita, anak kita melakukan hal seperti itu, segera ingatkan dia. Ini bukan dosa ringan, bukan dosa kecil, bukan dosa besar. Ini dosa pembatal iman. Ya, segera taubat, segera hentikan itu. Begitu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup, saya kira sudah hampir jam 9, sudah lebih dari 1 jam kita hadir di majelis ini. Ini mana Hafiz? Mungkin baik, bisa langsung ditutup aja, Ustaz. Baik, ya, kita langsung tutup saja majelis ini dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi